ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Arif. Kita berikutnya akan masuk ke dalam acara yang hari ini judulnya adalah terapi kognitif Al-Baqi itu ya. Terus baca. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah hadir di sini. Ada Bu Femi dari Kesra, ya, kemudian ada alumni dari SKSG, Islam Psikologi, ada Aziza, kemudian ada Farida ini, ya, kemudian ada Fatimah, ya, terima kasih ya hadir. Jadi senang sekali ini sore ini kita akan perkenalan ya dengan Abu Baqi. Rizky Susanti ini alumni dari SKSG UI, ya, Islam Psikologi, ya Riz ya. Berapa tahun yang lalu ya Riz ya kamu lulus ya? 2019 saya wisuda. 2019 ya. Nah ini Rizky, Arek Surabaya, ya. Jadi sekarang Surabaya ya Riz ya? Surabaya. Tapi ngajar setelah tamat dari UI itu kamu ke ini Malang ya? UMM? Iya, tapi waktu habis lulus tuh saya sempat di Jakarta 1 semester. Waktu itu kan sempat bantuin Pak Ghazali ngajar di Paramadina, terus sempat bantu jadi asisten Prof Reni juga di Al-Azhar. Yeah. Ya. Terus setelah itu saya keterima di UMM, saya pulang ke Surabaya. Oh iya, itu lebih enak ya, dekat dengan orang tua ya, Riz. Iya. Jadi ini nama kamu tuh kayak ada Susanti, Riz Susanti. Ada hubungan ya? Tiba-tiba kok saya jadi inget dengan siapa yang bulu tangkis tuh, San? Susi Susanti. Susi Susanti. Ada hubungannya apa? Kayak gimana? Ilhamnya apa dari situ apa enggak? Enggak ada hubungannya dengan itu. Enggak ada ya. Baik, ini kalau misalnya jadi dosen itu bukan misalnya. Kalau jadi dosen itu kan harus S3 ya. Kamu ada rencana kemana, kapan gitu, Riz? Saya sih kalau untuk rencana pastinya belum. Maksudnya saya belum menemukan, saya masih mencari. Saya maunya kalau bisa ngambil udah fokus ke Islamic Psychotherapy, jadi psikoterapi Islam, Prof. Tapi saya masih mencari-cari di mana gitu. Belum ada program studinya, itu saya belum ketemu. Ya, mudah-mudahan sih kalau bisa tahun depan sih, mudah-mudahan. Ya, gitu. Soalnya kalau di UI itu ya kalau pelamar baru, dosen baru cuma dikasih waktu 2 tahun. Dalam 2 tahun itu dia harus sudah jelas mau diterima di S3 di mana. Kalau enggak dia nggak boleh terus jadi dosen gitu. Ya. Karena salah agak ketat ya. Dan memang agak susah nih generasi sekarang ini benar-benar dituntut ya untuk lebih belajarnya lebih dalam lagi gitu. Terus ini tiba-tiba kamu tentang terapi kognitif, ini emang passion kamu ya tadi ya di terapi ya. Abu Zaid Al-Baqi ini saya belum kenal ya, tapi selintas dari yang kamu kirim, saya wah ini luar biasa ya, ini orang jenius sekali ya, karena minatnya luar biasa, 60 buku yang ditulis itu 60-nya beda-beda ya. Beda-beda. Biografi lah, tentang apa macam-macam gitu. Bahkan dia justru lebih dikenal sebagai apa? Untuk yang geografi ya? Dokter, kayaknya dokter. Ya, gitu ya. Jadi ini memang seorang jenius, salah satu jenius dari Persia ya, dari Iran ya. Ya.
Silakan Riz, mau disampaikan nanti kamu lebih enak paparin sampai selesai dulu, ada tanya jawab atau tengah jalan ada tanya bisa nggak atau gimana? Mungkin saya paparkan dulu ya, Prof. Oh ya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di chat atau bagaimana begitu, Prof. Nanti waktu. Oh ya. Jadi bagi yang mau bertanya tulis di chat dulu, nanti sudah selesai paparan baru dijawab gitu ya. Iya. Ya, silakan. Baik, Prof. Sudah terlihat, Prof? Udah bagus? Ya. Iya, harus full screen ya, belum full screen. Baik. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kesempatan kepada saya untuk berbagi ya. Sebenarnya saya juga masih belajar, masih terus mendalami, membaca berulang kali gitu karyanya Al-Balkhi gitu. Jadi ini di sini jangan dianggap saya lebih tahu, maksudnya saya cuma sekedar menyampaikan saja apa hasil bacaan saya terhadap karya yang luar biasa dari seorang ilmuwan Muslim yang mungkin tidak banyak dikenal gitu ya namanya gitu kan. Kalau dalam psikologi Islam kan yang populer mungkin beberapa kayak Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina itu sangat dikenal gitu. Sedangkan nama Abu Zaid Al-Balkhi ini mungkin tidak banyak yang tahu, tapi menurut saya harus tahu gitu ya kita sebagai yang mempelajari psikologi Islam. Jadi Abu Zaid Al-Balkhi ini beliau nama lengkapnya adalah Abu Zaid Ahmad bin Sahal Al-Balkhi. Jadi lahirnya, masa hidupnya itu sekitar abad ke-9 Masehi. Ya, dia asalnya dari Afghanistan. Kemudian beliau menulis lebih dari 60 buku dalam berbagai bidang. Jadi ini sebenarnya ini karakteristik ilmuwan Muslim zaman dulu, nggak kayak sekarang ya. Kalau dulu tuh ilmuwan Muslim memang disiplin ilmunya tuh beragam gitu. Seperti Imam Al-Ghazali itu kan juga beliau ilmunya itu bukan hanya 1-2 tapi banyak. Nah ini Al-Balkhi juga begitu. Nah yang dikenal dalam bidang kedokteran itu adalah ini Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus yang akan kita bahas hari ini. Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu Sustenance of the Body and Soul. Ya, ini karya dari Abu Zaid Al-Balkhi. Jadi beliau ini memang kalau kita baca biografinya itu informasinya langka sedikit gitu. Kalau saya baca di terjemahannya itu, terjemahan karyanya ini ada sedikit cerita dari beliau itu digambarkan ya, itu diduga bahwa beliau ini memang orang yang introvert gitu ya. Introvert terus tidak terlalu suka disorot gitu ya, diberi jabatan itu dia cenderung menghindar gitu kan, karena kelihatan beliau itu dalam perjalanan hidupnya tidak banyak mendapatkan pengakuan gitu ya seperti itu, tapi karya-karyanya ya ada gitu kan. Salah satunya Masalih Al-Abdan wal Anfus ini, dan ini adalah karya yang luar biasa menurut saya karena dalam satu karya itu membahas 2 gitu ya, sustenance of the body and the soul gitu. Jadi lengkap gitu ya, body and soul gitu. Cuma yang sekarang kita bahas hari ini adalah setengahnya yaitu yang bagian kedua, yang sustenance of the soul, yang itu sudah diterjemahkan oleh Profesor Malik Badri almarhum. Profesor Malik Badri ini ya kita tahu ya, beliau adalah tokoh besar di psikologi Islam modern yang menulis Dilema Psikolog Muslim, dan beliau menerjemahkan karya Al-Balkhi ini di bagian yang kedua itu, yang Sustenance of the Soul. Dan ini e-booknya bisa diakses legal, gratis itu di websitenya Triple IT. Ya, jadi di buku ini ada 8 chapter, 8 bab yang itu menjelaskan tentang Sustenance of the Soul, yang di depannya itu ada komentar-komentar atau ringkasan dan penjelasan dari Profesor Malik Badri. Nah, di dalam karya ini jadi Abu Zaid Al-Balkhi ini cukup konsisten menjelaskan tentang keterkaitan antara body and soul. Beliau menekankan bahwa body and soul ini adalah 2 komponen manusia yang itu saling terkait. Jadi kalau misalnya
tubuh kita sakit, maka jiwa akan terpengaruh. Kalau jiwa kita terganggu, tubuh akan ikut terpengaruh juga seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa kita hanya fokus pada salah satu saja. Misalnya kita fokus menjaga kesehatan tubuh saja, tapi mengabaikan kesehatan jiwa atau sebaliknya. Nah, tidak bisa. Tapi harus dua-duanya seimbang. Nah, beliau secara konsisten menjelaskan bahwa perawatan atau perawatan kesehatan jiwa ini melalui dua jalan, yaitu eksternal dan internal. Eksternal itu ya misalnya seperti kita konseling gitu ya, ketika mengalami gangguan tertentu ya di psikologis kita. Ada juga yang melalui internal. Nah, yang melalui internal inilah yang dimaksud terapi kognitif itu. Gitu. Nah, mengapa Al-Balkhi menulis Sustenance of the Soul? Jadi di chapter pertama, ya di bab pertama itu beliau menjelaskan pentingnya merawat kesehatan jiwa. Gitu. Karena manusia ini kan tersusun atas dua-duanya, tubuh dan jiwa. Jadi masing-masing akan saling mempengaruhi gitu ya, kondisi sehat atau sakitnya. Nah, simptom psikologis, nah simptom ini kalau sekarang mungkin diartikan gejala, tapi kalau menurut Profesor Malik Badri, istilah simptom dalam bahasa Arabnya digunakan oleh Al-Balkhi itu untuk menyebut gejala maupun gangguan. Jadi simptom psikologis ini lebih sering dialami dibandingkan simptom pada kesehatan tubuh. Nah, tidak ada orang yang sama sekali selamat ya dalam masa hidupnya gitu, selamat dari simptom psikologis gitu kan, rasa tertekan gitu, kemarahan, kesedihan, itu kita semua pernah mengalami itu dalam kehidupan kita. Nah, simptom psikologis ini tidak kalah dengan gangguan pada fisik, karena ketika kita mengalami itu, kita juga bisa menderita gitu. Menderita. Jadi tidak kalah dengan penderitaan yang diakibatkan penyakit fisik. Nah, sayangnya pada saat itu, pada saat masa Al-Balkhi menulis ini, itu belum ada gitu menurut beliau ya, buku-buku kedokteran yang menuliskan tentang topik perawatan jiwa. Padahal ini tidak bisa diabaikan menurut Al-Balkhi gitu kan. Dan pada saat itu topik perawatan jiwa ini tidak masuk ke dalam ranah profesionalnya para dokter. Jadi cenderung diabaikan karena kalaupun diketahui atau dilihat ada treatment yang diberikan para dokter pada saat itu tidak cocok gitu ya untuk menangani simptom psikologis gitu. Jadi ini yang menjadikan latar belakang Al-Balkhi menulis Sustenance of the Soul gitu. Jadi bisa dibilang ini karya yang memiliki keterbaruan yang sangat tinggi pada saat itu gitu. Nah, bagaimana menjaga kesehatan jiwa? Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan 3 poin. Nah, yang pertama adalah menjaga kesehatan jiwa dari gangguan-gangguan psikologis atau apa-apa bisa disambung. Jadi bagaimana upaya preventif untuk menjaga kesehatan jiwa? Di sini Al-Balkhi menjelaskan 2 strategi, ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Ada strategi eksternal. Ya, jadi strategi eksternal itu dilakukan ketika kita berusaha melindungi jiwa kita itu dari hal-hal yang mungkin bisa mengganggu dari luar, gitu. Nah, itu bisa dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang itu bisa membangkitkan kekhawatiran atau memunculkan emosi-emosi negatif. Contohnya kalau misalnya sekarang itu situasi pandemi sekarang ya, mungkin kita lebih baik tidak terlalu sering untuk baca berita-berita yang itu negatif ya, berita-berita tentang misalnya angka kematian dan sebagainya. Itu kenapa? Karena khawatirnya kalau kita terlalu sering itu bisa ini mengganggu kesehatan jiwa kita gitu. Nah, ini upaya yang dimaksud Al-Balkhi sebagai strategi eksternal. Kemudian ada strategi internal. Nah, strategi internal ini ketika seseorang melindungi jiwanya itu dari pikiran-pikiran negatif yang itu dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Dari dalam dirinya sendiri. Dan di sini ada 2 metode. 2 metode yang masuk ke dalam upaya preventif yang itu strategi internal. Yang pertama adalah menginternalisasi keyakinan yang benar tentang sifat alamnya dunia. Jadi di sini maksudnya begini, ketika kita dalam kondisi rileks, dalam kondisi tenang, kita perlu meyakinkan pada diri kita sendiri bahwa dunia ini tidak diciptakan untuk memenuhi keinginan kita
tanpa menjadikan kita mengalami simptom psikologis. Jadi maksudnya selama kita hidup di dunia, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka sudah alami ketika kita berusaha meraih itu, kita akan mengalami simptom. Gitu. Contohnya misalnya mahasiswa nih, seorang mahasiswa, dia ingin meraih prestasi yang baik di perkuliahan misalnya, dia akan berusaha, misalnya dia akan belajar, ya, dia akan sungguh-sungguh berusaha supaya prestasinya baik. Nah, di sepanjang usahanya itu, mungkin dia akan mengalami simptom-simptom psikologis, misalnya kecemasan, stres, gitu. Ketika misalnya nilai ujiannya kurang bagus, dia mengalami kesedihan, gitu kan. Nah, itu sudah sifat alamnya dunia. Selama kita di dunia, ketika kita menginginkan sesuatu, maka ya itu resikonya kita bisa terserang simptom psikologis. Gitu. Nah, dengan memahami ini, dengan memahami sifat alaminya dunia ini, kita akan lebih siap gitu, menjalani keseharian kita. Jika sehari-harinya kita mungkin bisa mengalami situasi-situasi yang mungkin memunculkan kecemasan. Nah, kemudian yang kedua, metode yang kedua adalah belajar menoleransi situasi mencemaskan secara bertahap. Jadi maksudnya Al-Baqi, kita perlu belajar untuk menoleransi pengalaman-pengalaman yang itu mungkin sebenarnya bisa memantik kecemasan kita. Caranya adalah kita melatih diri kita untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap situasi mencemaskan tersebut. Nah, itu dimulai dari situasi mencemaskan yang kadarnya itu kecil. Gitu. Jadi kita latih diri kita untuk tidak bereaksi berlebihan ketika menghadapi situasi mencemaskan, mulai dari yang kecil. Kalau kita sudah terbiasa, kita akan melatih diri kita untuk menoleransi situasi mencemaskan yang kadarnya lebih besar sedikit, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah terbiasa, nah itu nanti akan jadi kebiasaan buat kita yang itu bertahap dari yang kecemasannya paling sedikit sampai yang situasi kecemasannya paling besar gitu ya. Nah, ini kalau menurut Prof. Malik Badri disebutkan di bukunya itu mirip seperti teknik systematic desensitization kalau di psikologi modern gitu ya. Ternyata yang sudah pernah terpikir tentang konsep ini itu Al-Baqi gitu di karya Sustenance of the Soul itu. Nah, Al-Baqi juga menjelaskan bahwa tiap individu itu memiliki daya tahan yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi mencemaskan. Jadi situasinya sama, tapi mungkin dua orang yang mengalaminya itu bisa jadi daya tahannya berbeda. Gitu. Jadi ketika seseorang sudah memahami daya tahan dia dalam menghadapi situasi mencemaskan tersebut, maka dia bisa memutuskan mana yang siap dia hadapi, mana yang lebih baik dia hindari untuk menjaga kesehatan jiwanya. Jadi ini metode-metode untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Ini dalam kondisi ketika kita masih tenang ya, rileks, belum terserang atau belum mengalami simptom psikologis. Nah, yang kedua, bagaimana memulihkan kesehatan jiwa ketika kita mulai mengalami simptom psikologis itu. Jadi Al-Baqi menjelaskan bahwa simptom psikologis itu memang lebih sering dialami. Dan memang secara natural itu manusia tidak mungkin bisa menjaga jiwanya itu selalu tenang. Gitu. Karena selama kita di dunia itu ada saja gitu kan, akan terus-menerus ada kejadian-kejadian yang itu bisa memunculkan kecemasan, kesedihan gitu ya di dalam diri kita. Dan orang bisa saja dalam waktu yang cukup lama ya tidak mengeluhkan rasa sakit di tubuhnya. Tapi sepertinya tidak ada orang yang melewati satu hari pun tanpa menghadapi pengalaman yang mungkin bisa memunculkan simptom psikologis. Itu kalau menurut Al-Baqi seperti itu. Jadi bisa aja mungkin dalam waktu 1 bulan ini kita tidak mengalami demam atau tidak mengalami sakit kepala, tapi dalam 1 bulan itu kita sudah beberapa kali mengalami situasi-situasi yang mungkin bisa memunculkan kecemasan kita, gitu ya, bisa membuat kita sedih seperti itu. Jadi ini memang sifatnya jiwa, karena jiwa ini esensinya mudah berubah-ubah. Gitu. Nah, kalau fisik yang sakit, maka pengobatan yang diberikan itu sifatnya fisik juga, kan? Obat-obatan, ya, diet, gitu. Tapi kalau jiwa yang mengalami simptom, maka menurut Al-Baqi seharusnya
terapi yang diberikan juga sifatnya non fisik, sama seperti sifatnya jiwa, seperti itu. Nah, di sini lagi-lagi Al-Baqi juga menjelaskan ada 2 strategi, yaitu internal dan eksternal dalam upaya memulihkan kesehatan jiwa kita ketika kita sudah mulai mengalami simptom. Nah, strategi internalnya adalah seseorang bisa melawan simptom-simptomnya itu dengan mengembangkan pikiran-pikiran positif yang berlawanan dari penyebab gangguan tersebut. Jadi, apa sih penyebab dari kecemasan yang kita alami? Nah, kita bisa melawan itu dengan mengembangkan pikiran positif yang itu kebalikannya. Gitu. Tujuannya adalah untuk menetralisasi simptom tadi. Dan ini, pikiran-pikiran positif ini lebih baik sudah dikembangkan sejak jiwa kita dalam keadaan tenang tadi ya. Jadi kalau Al-Baqi itu mengibaratkan tuh ini seperti stok persediaan obat. Kan kita punya ya stok persediaan obat itu, misalnya kita punya obat sakit kepala, obat flu gitu kan, itu untuk jaga-jaga kalau kita terserang penyakit itu. Nah, pikiran-pikiran positif yang kita bangun ini adalah stok persediaan obat. Ya, seperti stok persediaan itu di dalam memori kita gitu kan, yang itu bisa kita munculkan ketika kita mulai mengalami simptom. Itu analoginya begitu menurut Al-Baqi. Nah, pikiran-pikiran ini yang kita simpan di dalam memori kita itu menjadi bantuan pertama ketika kita belum bisa menemukan bantuan dari eksternal. Gitu. Jadi ketika kita cemas, gitu, ketika kita mengalami kesedihan, nah bantuan pertamanya itu adalah itu tadi pikiran-pikiran positif yang sudah kita rekam, kita tanamkan di memori kita. Gitu. Nah, strategi eksternalnya adalah dengan mendengar saran atau berdiskusi dengan orang lain. Kalau menurut Al-Baqi ini, beliau menyebutnya adalah berdiskusi dengan orang yang bijak, ya, seorang pendakwah gitu, yang bijaksana gitu. Kalau sekarang mungkin istilahnya konselor gitu. Itu untuk menenangkan jiwa kita yang sedang gelisah. Nah, strategi eksternal ini lebih efektif daripada internal. Ya, kalau untuk orang-orang yang sedang mengalami gangguan, sedang mengalami simptom, gitu. Jadi dibandingkan tadi yang pertama upaya preventif, kalau ini upaya untuk memulihkan kesehatan jiwa, strategi eksternal ini akan lebih bermanfaat karena biasanya orang itu akan lebih mudah menerima saran dari orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Menurut Al-Baqi begitu. Jadi kita kalau lagi ada masalah, gitu ya, kita sudah tahu bahwa harusnya saya bersabar, misalnya harusnya saya tawakal kepada Allah, gitu. Tapi kadang-kadang kita sulit menerima saran dari diri sendiri, gitu. Tapi ketika orang lain yang memberikan nasihat itu kepada kita, gitu, mungkin bisa jadi lebih mudah untuk kita terima. Nah, yang kedua, biasanya orang yang sedang mengalami simptom itu kurang bisa berpikir jernih untuk bisa mengatasi simptom tersebut, sehingga butuh orang lain untuk menunjuki cara untuk pulih. Tapi bagaimanapun yang internal juga tidak kalah penting sebagai pertolongan pertama, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, ini poin yang ketiga, kita masuk ke terapinya, terapi kognitif ya, untuk mengatasi simptom psikologis. Jadi sebelum masuk seperti apa terapinya, kita perlu mengenal dulu klasifikasi simptom psikologis yang sudah dirumuskan oleh Al-Baqi. Jadi Al-Baqi itu menjelaskan bahwa ibaratnya seperti dokter, sebelum dia menentukan metode penyembuhan yang tepat bagi pasiennya, maka dia harus mendiagnosa dulu gitu, menjelaskan dulu ini sebenarnya penyakitnya apa gitu. Jadi di sini Al-Baqi mengklasifikasikan itu ada 4 simptom psikologis. Yang pertama adalah kemarahan, terus yang kedua adalah ketakutan yang berlebihan, terus yang ketiga adalah kesedihan yang mendalam, kemudian yang keempat adalah obsesi, gangguan obsesif. Nah, menurut Al-Baqi, sumber dari segala gangguan psikologis, simptom psikologis itu disebut dengan algom. Algom ini artinya adalah distress atau anxiety, kecemasan. Dan ini kalau menurut penjelasannya Prof. Malik Badri dalam bukunya, ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam psikologi modern gitu, bahwa akar dari gangguan psikologis itu adalah distress atau stres gitu.
Nah, sebaliknya akar dari kesehatan jiwa itu adalah kebahagiaan menurut Al-Balkhi. Nah, ini coba saya akan jelaskan satu persatu mengenai 4 simptom ini dan bagaimana cara menanganinya melalui terapi kognitif yang dijelaskan oleh Al-Balkhi. Yang pertama adalah kemarahan. Jadi kemarahan ini adalah gangguan yang paling sering dialami dan dalam beberapa kasus ini bisa kronis, bisa sampai mengontrol perilaku seseorang. Jadi orang yang sudah lepas kendali oleh kemarahannya seakan-akan jadi dia dikendalikan oleh kemarahannya gitu, dan jelas kemarahan ini mengakibatkan ketidakbahagiaan. Itulah sebabnya harus ditangani, harus disembuhkan. Dan di sini Al-Balkhi juga menjelaskan seperti apa karakteristik secara fisiologis ya. Jadi memang ini menariknya karyanya Al-Balkhi adalah ketika beliau menjelaskan tentang kesehatan jiwa itu seringkali masih mengait-ngaitkan dengan tubuh, mengaitkan dengan kondisi fisik gitu. Jadi seakan-akan memang kondisi kesehatan jiwa itu memang tidak terlepas dari kondisi kesehatan fisik. Nah, di sini ada ciri-cirinya orang yang lagi marah itu seperti ini. Jadi mengalami kegugupan, ya, meningkatkan sirkulasi darah, terus mengubah warna kulitnya, suhu tubuhnya meningkat, seperti itu. Dan seseorang yang meluapkan kemarahannya tidak terkendali itu bisa mengalami rasa bersalah dan menyesal setelahnya. Gitu. Jadi belum tentu orang yang meluapkan kemarahan itu bisa merasakan lega. Justru bisa jadi orang yang marahnya tidak terkendali itu setelah itu dia akan tetap menderita karena rasa bersalah dan menyesal. Itulah sebabnya sangat penting kita untuk bisa menyembuhkan kemarahan gitu agar kita bisa terlepas dari penderitaan ini. Jadi bagaimana caranya ya? Kalau di terjemahannya itu disebut manuver-manuver mental, gitu ya. Manuver-manuver mental untuk menetralkan kemarahan. Jadi Al-Balkhi itu menjelaskan bahwa yang paling butuh ini, gitu, terutama itu adalah para raja, gitu, pemerintah, gitu. Yang paling butuh untuk melatih dirinya menetralkan kemarahan. Nah, seperti apa strateginya? Pertama, jadi ketika kita dalam kondisi tenang, kondisi rileks, itu kita perlu meyakinkan diri sendiri bahwa kemarahan ini adalah gangguan yang dapat dilawan, itu mulai dari awal kemunculannya. Jadi kita ini punya kemampuan untuk melawan kemarahan itu sejak awal kemunculannya. Karena ibaratnya seperti api, itu masih lebih mudah untuk dipadamkan ketika dia masih kecil, sebelum nanti dia bisa jadi berkobar besar gitu, seperti itu. Nah, yang kedua, kita perlu merenungkan berbagai jenis penyakit fisik yang mungkin muncul akibat kemarahan. Nah, ini membantu kita untuk terdorong ya untuk menetralkan kemarahan kita. Kemudian yang ketiga, refleksikan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam yang akan kita derita kalau kita membiarkan kemarahan tidak terkendali. Tuh. Kemudian yang keempat, ini kalau misalnya kita marah karena kesalahan orang lain, kita perlu mengingatkan diri kita tentang kemuliaan bersabar dan memaafkan. Gitu. Kemudian yang kelima, menyadari bahwa teguran yang keras dan membalas dendam itu akan merusak relasi yang sebelumnya baik dengan orang lain. Jadi kalau orang lain melakukan kesalahan pada kita perlu memikirkan kalau kita melampiaskan kemarahan itu, mungkin itu akan merusak relasi kita dengan orang itu yang awalnya baik gitu. Sebaliknya, kalau kita mengedepankan kelembutan, pemaafan, ya, tidak mempermasalahkan kesalahan-kesalahan kecil, itu justru akan menumbuhkan kasih sayang. Kemudian yang keenam, kita fokuskan perasaan negatif kita ya, itu pada kesalahannya, bukan pada pelakunya. Itu. Ini upaya untuk menetralkan kemarahan kita. Kemudian yang ketujuh, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Ketika ada orang melakukan kesalahan pada kita, pernahkah kita di masa lalu itu melakukan kesalahan yang sama dengan dia? Atau bahkan mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang lebih besar gitu. Nah, itu salah satu cara untuk kita meredakan kemarahan kita. Kemudian yang terakhir adalah mengingatkan pada diri sendiri tentang karakter dan perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh pelaku kesalahan. Jadi orang yang melakukan kesalahan pada kita
bisa jadi di balik kesalahan itu selama ini dia juga pernah melakukan kebaikan-kebaikan pada kita. Gitu. Pasti ada sisi baiknya orang ini gitu. Dan itu membantu kita untuk menahan atau menetralkan kesalahan kita pada kemarahan kita pada orang tersebut. Ini adalah beberapa manuver mental yang dijelaskan oleh Al-Balkhi di dalam kitab beliau bagaimana untuk menetralkan kemarahan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketakutan yang berlebihan. Jadi ketakutan yang berlebihan ini ketakutan ekstrim yang mungkin disebut teror, ya. Jadi bukan sekedar takut biasa, tapi betul-betul takutan yang berlebihan, yang itu diakibatkan oleh sesuatu yang menurut kita itu mengancam bagi kita. Mengancam, ya mungkin akan menyakiti kita, bahkan mungkin bisa menewaskan kita, seperti itu. Nah, situasi yang memunculkan teror ini adalah situasi yang secara langsung dialami atau yang diduga akan segera terjadi dalam waktu dekat. Gitu. Contohnya misalnya kondisi ini ya, pandemi dulu waktu di awal-awal, waktu kasusnya masih di Cina itu, ketika belum masuk di Indonesia, itu kan kita melihat itu khawatir ya, tapi itu belum sampai ke teror gitu kan. Beda dengan sekarang yang sudah kasusnya banyak di sekitar kita gitu kan, bahkan mungkin ada orang-orang yang kita kenal yang mengalami itu, ya itu akhirnya bisa memunculkan ini teror itu. Nah, ini ciri-ciri fisiologisnya seseorang yang mengalami ketakutan berlebihan. Jadi warna kulitnya ini kuningan ya karena darah mengalir dari permukaan tubuh ke organ dalam, kemudian tangan dan kaki gemetar, sulit berfungsi normal, dan bisa berujung pada penyakit fisik juga kalau berlebihan. Dan ketakutan ini juga bisa menjadikan seseorang kehilangan kemampuan untuk berpikir secara tepat. Tuh. Jadi kalau sudah takut, ya terlanjur takut, itu kadang orang susah untuk berpikir bagaimana jalan keluarnya gitu. Jadi biasanya respon yang paling masuk akal adalah kabur ya, lari gitu, lari dari situasi itu. Nah, ini adalah pikiran-pikiran yang menenangkan ketakutan menurut Al-Balkhi. Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa bisa jadi ketakutan kita itu adalah sebenarnya ketakutan yang dibesar-besarkan. Tuh. Karena dalam banyak kasus, ketakutan itu timbul dari dugaan kita sendiri, bahwa situasi yang akan terjadi itu lebih menakutkan dari yang sesungguhnya. Gitu ya. Jadi kita pasti pernah ya mengalami, kita khawatir sekali terhadap sesuatu hal yang akan terjadi. Ternyata setelah itu terjadi, itu tidak seperti yang kita takutkan. Berarti betul bahwa banyak di antara kita yang mengalami ini, gitu. Ketakutan kita tuh sebenarnya kita besar-besarkan sendiri. Seperti itu. Dan bahkan kita juga sering menemukan bahwa masalah yang kita kira awalnya itu sangat menakutkan, ternyata tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah lain yang sudah pernah kita atasi secara efektif. Nah, kita perlu menyadari ini. Ini salah satu pikiran-pikiran yang bisa menenangkan ketakutan kita. Kemudian yang kedua adalah meyakinkan kemampuan diri. Jadi kita perlu meyakinkan diri kita, sama seperti tadi ya, ketika kita masih rileks, masih tenang, kita yakinkan bahwa kita itu mampu, dan kita memiliki kemampuan untuk melawan atau mengurangi rasa takut kita itu dengan manuver-manuver mental. Gitu. Karena kalau kita tidak seperti ini dari awal, ya, maka kita cenderung akan membiarkan diri kita itu terjebak dalam kepanikan. Kalau kita sudah terjebak dalam kepanikan, maka ini manuver-manuver mental itu jadi tidak berguna. Seperti itu. Nah, contohnya nih kalau disebutkan oleh Al-Balkhi, ya, mengatakan pada diri sendiri gitu. Takutan itu bisa mengurangi harga diri kita, gitu kan? Bisa menjadikan kita malu, gitu ya, seperti pengecut ya. Ibaratnya seperti tentara yang lari dari medan perang, itu kan sangat memalukan, nah, seperti itu. Itu contoh taktik untuk meyakinkan kemampuan diri kita bahwa kita bisa ini melawan rasa takut. Kemudian yang ketiga adalah meyakinkan bahwa kita ini bukan orang yang naif. Jadi maksudnya kita ini yang sudah hidup selama bertahun-tahun, bukan pertama kalinya kita mengalami situasi menakutkan. Tuh, jadi
sudah berkali-kali kita mengalami situasi menakutkan gitu. Jadi kita bukan orang yang sebenarnya bukan orang yang sama sekali tidak berpengalaman dengan situasi menakutkan gitu. Jadi kita sudah pernah mengalami itu. Makanya yang wajar untuk merasa takut itu biasanya anak-anak, kan? Karena anak-anak ini kan pengalamannya masih sedikit gitu. Sedangkan kita orang dewasa, kita bukan orang-orang yang naif yang sudah pernah sebelumnya mengalami situasi-situasi menakutkan. Nah, itulah kenapa kalau di dalam kitab beliau Al-Baghi menjelaskan raja-raja dulu itu mengirim tentara ke medan perang itu sejak usianya masih muda. Gitu. Kenapa? Karena yaitu supaya mereka terbiasa melihat situasi perang yang menakutkan itu sejak di usia muda. Jadi sejak awal itu mereka sudah terbiasa dengan pengalaman melihat situasi perang itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita berupaya menjadikan diri kita familiar dengan situasi tertentu yang menakutkan. Jadi menurut Al-Baghi, seseorang yang punya pengalaman yang panjang menghadapi keadaan yang awalnya menakutkan itu lama-lama bisa terbiasa, sehingga rasa takutnya itu akan berkurang, bahkan hilang pada situasi tersebut. Jadi untuk mengurangi ketakutan itu bisa dilakukan dengan paparan berulang-ulang hingga hal tersebut menjadi familiar bagi dia. Gitu. Ini gagasan seperti ini sepertinya mirip dengan terapi-terapi behavioristik ya. Kalau di terapi pendekatan behavioristik ada yang menggunakan exposure terapi yang itu dengan dipaparkan berulang-ulang sehingga yang awalnya itu menakutkan bagi dia karena sudah terbiasa akhirnya kecemasannya itu berkurang, bahkan hilang menghadapi situasi yang awalnya menakutkan itu. Kemudian yang ketiga adalah kesedihan yang mendalam. Di kesedihan mendalam ini berawal dari kehilangan sesuatu atau seseorang yang dicintai, ya, yang itu menimbulkan kedukaan. Nah, kalau intensitas duka ini meningkat, ya, jadilah itu depresi. Gitu. Jadi sebenarnya memang kesedihan itu tidak selalu hanya disebabkan kehilangan. Cuman kalau sepengetahuan saya selama saya baca beberapa pemikiran ulama cukup konsisten. Jadi dari Al-Kindi, Al-Baghi, Abu Bakar Ar-Razi, Ibnu Miskawai menjelaskan bahwa kesedihan itu berawal dari kehilangan. Mungkin ini yang ditekankan ya oleh para ulama, sumber dari kesedihan itu adalah kehilangan sesuatu atau seseorang yang dicintai. Nah, ekstrimnya orang itu bisa sampai merasa putus asa. Gitu. Ini adalah orang yang mengalami kesedihan mendalam seperti ini perilakunya bisa sampai menampar mukanya, gitu, merobek badannya, menarik-narik rambutnya seperti itu. Terus ini juga ya, kesedihan dan depresi itu bisa mengakibatkan seseorang merasa kelelahan, terus energi tubuhnya itu seperti terkuras, seperti orang yang selalu lelah gitu, dan kehilangan keinginan terhadap kesenangan, dan bisa juga mengakibatkan pada penyakit fisik. Kalau diibaratkan tuh seperti gerhana menurut Al-Baghi. Jadi jiwa kita itu seperti cahaya matahari. Nah, kesedihan dan depresi ini seperti gerhana yang menutupinya, jadinya gelap. Gitu. Nah, kalau ketakutan tadi itu terarah pada masa depan, di apa yang akan terjadi. Nah, bedanya kalau kesedihan itu pada masa lalu, gitu. Nah, yang ini yang mungkin mengalami penderitaan yang sangat besar ya ketika seseorang mengalami dua-duanya dalam waktu bersamaan, gitu kan. Jadi dia takut pada sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan dia mengalami kesedihan dengan apa yang telah hilang dari dia di masa lalu. Nah, Al-Baghi menekankan di dalam kitab beliau beberapa kali ya, jadi dia menjelaskan bahwa tidak semestinya seorang pun berharap dirinya terbebas dari segala kecemasan dan kesedihan. Karena dunia ini bukanlah tempat untuk kita bisa menikmati hidup dengan kebebasan sepenuhnya dari ketakutan dan kesedihan. Kondisi semacam itu hanya dijamin bagi orang-orang yang selamat dan masuk surga di akhirat. Gitu. Jadi kita perlu memahami bahwa
memang selama kita hidup di dunia ini nggak mungkin kita akan terus-menerus bahagia gitu. Ini kondisi yang memang akan kita alami selama kita hidup di dunia. Kita tidak bisa terbebas sepenuhnya dari yang namanya kesedihan dan kecemasan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menanganinya begitu. Dan dari sini terlihat betul bahwa pemikiran Al-Balkhi ini dipengaruhi oleh keyakinannya sebagai seorang Muslim, gitu ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa kondisi yang semacam ini, yang bebas dari kesedihan, bebas dari kecemasan, itu ya hanya ada di surga, sebagaimana yang kita yakini di dalam ajaran Islam. Gitu. Nah, bagaimana pikiran-pikiran untuk mengatasi kesedihan? Jadi yang pertama, kita perlu memikirkan dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi kesedihan dan depresi ini tentu saja bisa menyakiti ya kesehatan tubuh gitu kan, karena mungkin ada orang yang sampai nggak selera makan gitu, tidak mengurus tubuhnya begitu karena saking tenggelam dalam kesedihan. Nah, orang yang menyayangi tubuhnya tentu saja dia tidak akan rela membiarkan kesedihan menyakiti tubuhnya, maka dia harus segera bisa bangkit dari kesedihannya. Kemudian yang kedua, memikirkan bahwa kehidupan di dunia tidak selalu bahagia. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa dunia ini bukan tempat kebahagiaan terus-menerus. Ya, tidak mungkin gitu ya. Jadi tidak ada orang di dunia ini ya, orang dewasa terutama yang tidak pernah mengalami kehilangan seumur hidupnya. Pasti pernah, kan? Seperti itu. Jadi kita perlu memahami ini. Itu untuk membantu kita untuk bisa bangkit dari kesedihan kita. Gitu. Karena memang dunia ini tempat kita bisa mengalami kehilangan-kehilangan. Kemudian yang ketiga adalah pikiran bahwa kesedihan yang berlebihan adalah kelemahan. Maksudnya adalah ketika kita mengalami suatu kesedihan yang berlebihan ketika menghadapi kehilangan, itu sebenarnya adalah musibah yang lebih besar daripada kehilangan itu sendiri. Gitu. Karena dalam kehidupan ini kita akan berulang kali mengalami kehilangan. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita mengalami kehilangan, kemudian kita tenggelam dalam kesedihan, itu akan menjadi kelemahan diri kita. Karena bukan hanya sekali itu kita mengalami kehilangan. Nanti di masa depan, kita akan mengalami lagi kehilangan-kehilangan yang lain. Gitu. Kalau misalnya kita tidak segera bangkit, gitu, itu akan membahayakan jiwa kita juga. Nah, orang yang bijak itu akan melatih dirinya untuk tabah menghadapi kehilangan. Sehingga dia akan mereduksi kehilangan itu tinggal satu aja, yaitu kehilangan kesabaran menghadapi musibah. Jadi bagi orang yang betul-betul bijaksana, bagi dia kehilangan dalam hidupnya itu hanya satu, yaitu ketika dia kehilangan kesabaran menghadapi musibah. Itu yang harus ditangani oleh dia. Gitu. Terus yang keempat, menyadari bahwa jiwa adalah karunia yang sangat berharga. Jadi kalau jiwa kita aman, ya, jiwa kita sehat, itu kita akan lebih mampu menghadapi kehilangan-kehilangan. Nah, kita juga perlu mengaitkan pikiran ini dengan keyakinan bahwa orang lain itu mungkin juga ada yang mengalami kehilangan yang serupa dengan kita. Tuh, karena secara alamiah, menurut Al-Balkhi, manusia itu akan lebih terhibur, ya, lebih ringan kesedihannya ketika mengetahui bahwa ada orang lain yang senasib dengan kita. Gitu. Jadi bukan hanya kita yang mengalami kehilangan. Kemudian berikutnya adalah kita perlu memikirkan, bisa jadi ketika kita bersedih karena kehilangan sesuatu, mungkin di balik itu sebenarnya kita sedang diselamatkan dari suatu kemalangan yang lebih besar, tapi kita nggak tahu. Gitu. Jadi mungkin ada suatu kemalangan yang lebih besar bagi kita, tapi tidak menimpa kita. Gitu. Jadi di balik kehilangan kita itu mungkin bisa jadi ada hikmah, ya? Dan masih ada masa depan bagi kita untuk memperbaiki apa yang hilang dengan merefleksikan karunia yang masih ada pada kita. Kemudian yang keenam adalah kita perlu menyadari bahwa waktu akan menyembuhkan. Jadi kita perlu merefleksikan pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain bahwa kesedihan karena kehilangan itu akan berkurang gitu seiring waktu. Nah, kalau kita menyadari hal ini akan memberikan rasa nyaman gitu ya pada diri kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah gangguan obsesif. Ini
berbeda dari yang 3 lainnya ya. Jadi ini bukan kesedihan, gangguan obsesif. Ini ada di pikiran kita, yaitu pikiran negatif yang berulang-ulang, yang itu menimbulkan ketakutan atau ketidakbahagiaan. Nah, ini berbeda dari tiga simptom sebelumnya. 3 simptom sebelumnya itu semua orang pernah mengalami itu, tapi kalau obsesif ini ada yang tidak mengalami sama sekali. Gitu. Jadi ada yang mengalami, tapi ada yang seumur hidupnya tidak pernah mengalami ini. Gitu. Jadi ini inner speech, ya, monolog di dalam diri kita yang itu berulang-ulang, yang bisa menimbulkan kecemasan dan ketidakbahagiaan. Dan ini menurut Al-Balkhi tidak sepenuhnya merupakan simptom psikologis, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi fisiologis bawaan, gitu. Dan seperti yang dijelaskan oleh Prof. Malik Badri, pendapatnya Al-Balkhi ini sejalan dengan temuan psikologi modern yang menyatakan bahwa gangguan obsesif atau yang sekarang disebut OCD, Obsessive Compulsive Disorder, itu ada pengaruh kondisi fisiologis, begitu. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, berbeda dengan simptom lainnya. Ada orang yang sama sekali tidak pernah mengalami gangguan ini. Dan ini yang paling sulit untuk disembuhkan kalau menurut Al-Balkhi, karena ini ada kondisi fisiologisnya juga. Gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi simptomnya? Ada strategi eksternal, yaitu yang pertama adalah menghindari kesendirian. Jadi kesendirian ini bisa menstimulasi munculnya pikiran negatif. Yang itu tadi yang berulang-ulang itu yang menyakiti diri sendiri. Bagi orang yang mengalami gangguan itu, obsesif tadi. Nah, seseorang perlu menyibukkan dirinya dengan berinteraksi, berdiskusi dengan orang lain, ya. Nah, ini untuk mengalihkan supaya tidak muncul pikiran negatif yang berulang-ulang itu. Nah, ini sejalan dengan terapi yang diberikan pada orang-orang yang mengalami gangguan OCD, yaitu terapi modern yang salah satunya adalah seperti ini juga. Jadi disarankan penderitanya itu tidak banyak ini menyendiri gitu. Jadi lebih banyak menyibukkan diri dengan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menganggur. Jadi seperti kesendirian, kurangnya aktivitas eksternal itu bisa memunculkan aktivitas internal. Jadi prinsipnya kalau menurut Al-Balkhi, semakin sedikit aktivitas eksternal, maka aktivitas internal itu semakin meningkat. Maksudnya aktivitas internal itu yaitu pikiran-pikiran negatif itu. Jadi untuk mengurangi itu, maka kita harus banyak melakukan aktivitas eksternal. Selain tadi berinteraksi sosial, dan juga mencari kesibukan. Tuh, ya, belajar, kuliah, bekerja, gitu. Atau mungkin bisa rekreasi gitu kalau misalnya bosan dengan aktivitas kesibukan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah mencari teman diskusi yang baik. Ini mencari teman yang tulus, yang dapat dipercaya, yang mau mendengar, ya. Dan yang paling penting yang bisa membantu tadi penderita gangguan obsesif itu untuk menunjukkan bahwa pikiran-pikiran negatifnya itu irasional, tidak nyata, itu keliru. Gitu. Mungkin kalau sekarang ya konselor, ya, ini seperti peran konselor. Kemudian strategi internalnya, yang pertama adalah menghadirkan pikiran-pikiran yang menetralkan. Jadi seperti yang tadi, pikiran-pikiran sehat, pikiran-pikiran positif yang sudah kita simpan di dalam ingatan kita. Nah, ini bisa dihadirkan kembali pada saat itu pikiran negatif itu menyerang, gitu kan? Ketika pikiran-pikiran yang berulang-ulang itu mulai muncul, maka orang yang mengalami gangguan obsesif itu bisa memunculkan kembali pikiran-pikiran positif yang sudah dia tanamkan pada saat dia sedang rileks. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan reaksi orang di sekitarnya. Jadi orang yang memiliki gangguan obsesif ini, dia perlu melihat bagaimana reaksi orang-orang di sekitar terhadap pikiran-pikiran negatifnya. Kalau pikiran negatifnya itu nyata, sesuatu yang memang akan terjadi, pasti orang-orang lain itu juga reaksinya akan ikut cemas, ya, ikut merasa terganggu gitu. Tapi kalau orang-orang di sekitarnya tenang-tenang saja, berarti artinya pikiran negatif tersebut tidak nyata, begitu. Nah, ini orang yang mengalami gangguan obsesif ini perlu memperhatikan reaksi orang di sekitar itu tentang pikiran-pikiran negatifnya.
kemudian yang terakhir adalah membangun pikiran-pikiran yang optimistik. Pikiran-pikiran optimistik. Jadi biasanya orang-orang yang dengan gangguan obsesif ini mereka cenderung pesimis, membesar-besarkan masalah kecil, dan dia perlu merenungkan bahwa Allah itu telah menciptakan jiwa kita itu dengan kekuatan untuk menahan rasa sakit. Jadi jiwa kita ini sebenarnya tangguh gitu ya. Misalnya tubuh kita mengalami lapar, haus gitu kan. Jiwa kita tahan gitu. Dan jiwa kita tuh sudah diciptakan sedemikian rupa yang itu bisa punya keterikatan yang solid dengan baik dengan tubuh kita gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kekuatan dari jiwa kita. Nah, seseorang yang mengalami gangguan obsesif ini perlu memperhatikan bahwa di dunia ini orang yang sehat secara fisik maupun psikologis itu lebih banyak daripada orang yang mengalami disabilitas ya. Orang yang sakit parah kemudian meninggal itu lebih sedikit daripada orang yang sakit kemudian sembuh. Itu untuk membangun pikiran-pikiran optimistik ya, dalam diri orang yang mengalami gangguan obsesif ini, karena mereka cenderung pesimis gitu kan, gitu. Dengan melihat kondisi yang sisi positif dari dunia ini, maka dia bisa lebih optimis gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya yang saya letakkan di materi saya ini ringkasan dari tadi buku yang sudah saya jelaskan di awal. Sebenarnya lebih kompleks, lebih komprehensif gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini tertarik, silakan bisa membaca gitu. Selama ini yang saya tahu ketika orang membaca buku itu responnya, reaksinya itu selalu positif. Mereka seperti takjub gitu. Wah, ternyata gini ya, ternyata ada pemikiran seperti ini yang begitu maju gitu kan di zamannya gitu. Seperti itu. Ini karya yang luar biasa dan menurut saya sangat recommended untuk dibaca bagi orang-orang yang ingin serius menekuni psikologi Islam. Baik, itu saja. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada Prof. Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah dahsyat sekali Rizky ya. Aduh, pemikiran dari Abu Zaid Al-Baqi ini judulnya bagus bukunya ya. Rizki untuk tubuh dan jiwa ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi Abu Zaid Al-Baqi ini tadi disebutkan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan jiwa kita ya. Lebih susahnya itu yang internal ya. Makanya tadi lebih fokusnya pada internal. Karena kalau misalnya strategi untuk dari eksternal, kita bisa aja nggak usah mungkin membatasi pergaulan kita, betul nggak, Riz? Seperti itu salah satunya. Jadi menjaga jarak ya. Tapi kalau misalnya kita menjaga kesehatan jiwa kita dengan strategi internal diri, di sini kan ada disebut beberapa ya. Jadi 4 simptom yang kejiwaan itu, yang kemarahan, yang ketakutan, yang kesedihan, dan depresi ya. Semua ini ada dalam diri orang, tapi dominasinya beda-beda ya dari keempat itu. Nah, dan akarnya dari semuanya itu adalah tadi kecemasan. Silakan, ini tadi menarik sekali ya, luar biasa. Dan kita sendiri mungkin dengan teori sudah ada, tetapi tetap tadi disampaikan adalah perlu ada orang ya. Kalau misalnya tidak ada sahabat, mungkin pakar ya, pada konselor ya, pada psikolog, pada psikiater ya. Jadi karena bagaimanapun juga kalau misalnya nggak cukup dengan psikolog, nggak usah malu-malu ya ke psikiater ya. Karena memang tadi sudah dijelaskan di awal oleh bahwa ada hubungannya antara tubuh dan jiwa itu ya. Jadi kalau misalnya ada jiwa terganggu, tubuhnya juga kena. Jadi sehingga dalam hal ini ya perlu, saya sendiri termasuk orang yang setuju ya, yang sudah berpikiran bahwa saya harus kasih obat gitu ya. Kita sebagai psikolog kan seringkali merasa cukup hanya untuk dengan bicara ya, dia hanya rilis saja. Ternyata dengan kesini saya melihat bahwa ya perlu, jadi bahwa tubuh juga perlu dikasih medikasi ya. Jadi kerjasama antara psikiater dengan psikolog itu cukup baik, cepat membantu ya hal-hal yang terutama dalam
arah kecemasan seperti itu. Baik teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini, silakan jika ada yang bertanya. Yang jelas ini tadi sudah dibarisbawahi oleh Rizky ya, bahwa yang paling sulit itu adalah yang bukan adalah masalah obsesi ya, pikiran yang terus-menerus muncul ya, sehingga gangguan dengan kompulsif juga tadi disebutin OCD ya, dan salah satunya adalah dengan yang eksternal. Nah ini menjauhi menghindari kesendirian, ya, kemudian tidak mencari teman diskusi yang baik. Nah, saya nggak tahu Rizky, apakah di dalam sekarang dengan dibatasinya gerak kita untuk keluar rumah, apakah dengan mencari teman diskusi itu ada nggak yang menggunakan Zoom ya? Ini ada nggak penelitian yang kamu ketahui dalam 2 tahun terakhir ini melakukan hubungan seperti ya dengan diskusi melalui Zoom gitu? Gimana, Riz? Saya belum pernah ini sih, Prof. Cuma kayaknya sekarang tuh lagi ini ya, telekonseling gitu-gitu kan sedang diupayakan gitu kan, kalau misalnya untuk menangani kecemasan di masa pandemi gitu kan. Jadi dengan menggunakan Zoom. Nah, saya sendiri juga kalau di kampus kan kebetulan Prof, saya kan ngajar mata kuliah intervensi psikologi Islam. Nah, mahasiswa saya itu, jadi mereka kan diberi tugas praktikum mempraktikkan intervensi psikologi Islam. Nah, kebetulan di kondisi seperti sekarang, akhirnya seperti itu, yang mereka praktikkan ya online. Jadi, subjek-subjeknya gitu kan, subjek-subjek yang menjadi partisipan dari intervensinya mereka, ya dengan cara ini Zoom gitu kan, akhirnya mereka dikasih mungkin latihan konseling gitu kan secara Islami. Nah, itu yang setahu saya sih itu yang sedang dilakukan oleh mahasiswa saya, dan ya bisa. Ya itu kan kalau misalnya telekonseling itu orang awam ya memerlukan kepakaran ya dari guru atau dari seseorang yang dianggap pakar ya untuk dia curhat. Namun maksud saya, apakah di dalam situasi seperti ini banyak yang menggunakan media yang dia untuk kumpul untuk curhatan seperti itu, tapi sekarang melalui kurang tahu saya, Prof. Ada nggak teman-teman di sini yang menggunakan media Zoom? Mungkin di sini ada Mas Rizky, silakan Ghazalian Institute. Kira-kira bisa berbagi nggak, atau Farida nih psikolog yang aktif memberikan pencerahan, mau berbagi nggak, Mas Farida? Bu Femi, terima kasih sudah hadir. Ya. Siap, Prof. Ini kupingnya dengerin, tapi saya lagi mengerjakan yang lain. Ya, monggo. Tapi ya, saya dengerin dari tadi, makanya nggak mau munculkan video karena lagi ngerjain. Iya. Baik, terima kasih paparannya bagus. Ya, Ricky nggak ada. Kemudian Mbak Farida ada nggak? Farida mau sharing? Atau ada Bang di sini? Nah, ini sudah dikasih, silakan yang memerlukan Rizky berbaik hati membagikan tadi paparannya. PowerPoint-nya ini sangat luar biasa sekali. Kita mendapatkan satu pencerahan ya dari Al-Baqi. Yang selama ini kita kan hanya mengenal yang disebutkan tadi adalah Al-Ghazali, yang mana misalnya lebih banyak membahas mengenai nafsu ya, nafsu amarah, kemudian mutmainah, bahwa kita sebenarnya dalam nafsu itu adalah badan tenang ya, jadi dalam amarah. Nah, namun di sini adalah sama, ada irisan dengan Al-Ghazali. Yang nomor 1 di sini adalah masalah kemarahan tadi ya. Dan ini cara menetralkan tadi disebutkan bisa sejak awal ya. Kemudian menurut saya apa nggak lebih mudah ya, kalau udah marah itu kan justru akan merasa lega kalau udah marah dan keluar
umpatan-umpatan, hal-hal kata buruk, bahkan ada yang dengan binatang dan sebagainya. Dan memang mungkin secara teoritis dia tahu bahwa itu akan merusak hubungannya dia dengan orang lain. Dan memang secara teoritis kita tahu juga bahwa seseorang yang telah mendapatkan umpatan dan sebagainya, yaitu susah melupakan hal-hal yang menyakiti dirinya ya. Walaupun kemudian kita selalu diingatkan bahwa memaafkan itu lebih baik gitu ya. Tapi rasanya itu tidak semudah itu. Sehingga ya tetap stay away aja, nggak perlu ketemu lagi dengan orang yang pernah memarahin itu ya. Dan juga walaupun tahu ada sisi baik dari yang memarahi itu, tetapi tetap yang diingat itu adalah hal-hal yang menyakitkan yang dimarahin itu. Dan misalnya kalau kita marahin ya Pak ya supir atau pembantu apa ya, dia akan berpikir ngapain gue kerja lagi, mendingan gue cari tempat yang lain aja gitu ya. Jadi dia nggak akan kita baik-baikin kasih apa nggak mempan udah, karena dia lebih berpikir dia nggak mau disakiti, merasa harga diri. Gimana tuh? Ya, Prof. Memang kalau saya baca di kitabnya Al-Baghi itu, dia menjelaskan tentang bagaimana menetralkan kemarahan itu konteksnya sangat lebih spesifik pada raja. Karena raja itu kan bahaya kalau dia sampai tidak terkendali kemarahannya. Dan sebenarnya selain manuver mental itu, raja itu perlu didampingi dengan penasihat yang bisa membantu untuk meredakan kemarahannya gitu kan, jadi supaya tidak lepas kendali seperti itu. Nah itu kita kalau misalnya mau mengaplikasikan pada generalisasi pada umum ya, mungkin memang tidak cukup hanya sekedar tadi misalnya dengan manuver mental ya, mungkin bisa jadi juga kita perlu bantuan dari orang lain gitu untuk meredakan kemarahan gitu kan, karena di satu sisi walaupun memang betul ada anggapan kalau kita mengeluarkan itu lebih lega, tapi bisa jadi setelah itu kita menyesal. Nah, penyesalan itu kan juga penderitaan juga. Bersalah itu juga penderitaan. Jadi kalau menurut saya, orang itu mungkin berpikir setelah saya mengeluarkan kemarahan penderitaan saya berakhir. Tidak. Setelah itu akan ada penderitaan selanjutnya, yaitu penyesalan dan rasa bersalah. Jadi kalau menurut Al-Baghi lebih utama menetralkan kemarahan dengan mengubah cara berpikir. Mungkin ya bisa dilengkapi karena ini kan kalau dalam psikoterapi Islam kan nggak cuma Al-Baghi ya, kan ada dari Al-Ghazali juga menyampaikan, misalnya kalau dalam Islam juga ada misalnya kayak amalan-amalan tertentu, misalnya membaca ta'awud atau istighfar gitu seperti itu. Jadi atau berwudu ya? Ya berwudu. Basuh muka ya dengan air kan juga. Iya. Ini kalau saya baca di Ihya Ulumuddin itu kan yang Al-Ghazali itu kan juga dia pendekatannya mungkin nggak cuma sekedar di pikiran seperti Al-Baghi, tapi ada ilmu dan amal. Amal itu kan yaitu berwudu, ta'awud, kemudian istighfar seperti itu. Nah itu kan juga pendekatan amal. Jadi nggak cuma di pikiran tapi juga pada perbuatannya tuh ada sesuatu yang kita lakukan. Ya, jadi yang menarik bahwa kemarahan ini tadi kan disebutkan oleh Al-Baghi itu adalah raja ya. Mungkin raja ini adalah statusnya simbol dari kekuasaan. Jadi mungkin ini adalah untuk lebih utama untuk para penguasa ya, para pejabat ya, harus hati-hati ini ya dengan kemarahan-marahan, karena biasanya sering muncul kemarahan itu hal-hal yang sifatnya sepele ya, sudah capek, kemudian hal-hal yang kita berharap sudah selesai, ada deadline, ada apa, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Bapak, tidak sesuai, sehingga ini memunculkan tadi, karena antara harapan dengan kenyataan itu tidak sama, gitu. Nah, ini yang memang saya pikir paling susah ya, maka walaupun tadi disebutkan bahwa obsesi adalah yang pertama susah disebutkan, tetapi yang susah dilawan itu adalah masalah kemarahan. Ya. Terus kemudian untuk kemarahan ini apakah ada yang mau sharing ya? Nah, nanti ada Bu
ya tanya tentang, oh ada dua ya. Bu Yeni tanya tentang depresi ini. Mengapa depresi masih bisa terjadi pada usia lanjut? Bisa jawab kan nih Mbak Rizky? Itu mungkin Prof. Eni yang lebih Kalau orang kayak kita psikiater Bu Yeni. Saya khawatir jawab salah. Enggak, kalau misalnya dikaitkan dengan tadi aja ya, bahwa apa namanya dengan simptom-simptom tadi aja, kira-kira bagaimana? Ini manusia sekali ya kan. Kayaknya nih alirannya kalau dalam psikologi adalah humanistik ya. Karena memang manusia pada dasarnya seperti itu. Silakan, mungkin ada referensi. Mungkin karena ini, kalau saya kalau ini ya, saya menjawab dalam kacamatanya Al-Balkhi. Ya. Al-Balkhi menjelaskan itu kesedihan itu diakibatkan kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat dicintai. Ya kalau menurut saya bisa saja orang usia lanjut mengalami itu karena bisa mengalami, selama dia mengalami kehilangan, nah itu masih memungkinkan memunculkan depresi itu. Ini kalau dalam secara teoretik ya, secara teorik dari penjelasannya Al-Balkhi gitu kan, karena penyebabnya kan kehilangan. Itu. Ya, sebenarnya kalau juga secara teoritis lagi, seharusnya usia lanjut katakan ya sudah dari 60 ya. Itu kan semakin dia mendekatkan diri ya kepada Allah ya. Jadi semakin banyak bacaan-bacaannya gitu. Jadi ini hal-hal yang tadi depresi itu kan lebih pada dikaitkan dengan kesedihan, kehilangan seseorang yang dicintai, yang disayangi ya. Kalau kita tidak berdasar kepada Al-Qur'an dan hadis, itu kita akan sedih terus ya, akan marah. Karena kita terbelenggu, terperangkap dengan perasaan-perasaan kita dan selalu dengan memori yang ke belakang. Nah, jadi dia harus ada copingnya, memang harus ada strategi untuk keluar dari rasa sedih itu. Dan kalau kita melihat bahwa kita ini siapa sih? Bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang kita cuma sebentar di sini, bahwa kita bukan anak kita, itu bukan milik kita gitu. Jadi dengan kita banyak tadi bacaan kita jadi lebih memahami sebenarnya tujuan kita ada di dunia ini apa gitu ya. Dan justru dengan itulah makanya tidak perlu ada depresi ya sebenarnya, tidak perlu ada sedih boleh ya, tapi tidak itu dipelihara. Jadi harus ada strategi copingnya, dan buku ini menurut saya yang disampaikan itu bagusnya adalah dia sangat sistematik menyampaikannya ya, bahwa strategi internal apa, strategi eksternal. Jadi kalau internalnya nggak mempan, nggak mampu ya, ada orang yang lemah ya, tidak kuat apa, ya ini bantu orang lain. Nah, eksternal ini jadi perlu ada tadi selalu mendampingi dia ya, untuk tidak terus-menerus tadi ngomong depresi ya tadi ya, larut di dalam kesedihan ya. Dan kalau misalnya depresi itu tadi kan ada simptom yang organik ya, jadi yang terkait dengan masalah fisik itu memang nggak bisa dihindari, dia harus kontak dengan psikiater ya, secara medis gitu. Karena udah nggak mempan lagi, mau diomongin kayaknya udah keluar sini keluar sana aja seperti itu. Dan tadi juga Rizky mengingatkan kita bahwa salah satu juga obat yang mujarab adalah kita harus sibuk ya. Nah ini sebenarnya depresi juga bukan hanya salah masa kehilangan orang yang kita cintai, juga kehilangan sesuatu yang berharga ya, pekerjaan, jabatan ya, itu sesuatu yang juga yang tadi kita miliki, kita punya power, punya apa. Nah ini yang bahaya ya. Jadi kalau tadi juga masih ada terjadi seperti depresi, saya pikir kurang bekalnya tadi. Kalau ini bacaan saya seperti itu ya, jadinya perlu bacaan yang kembali kepada untuk memperkuat spiritualitas kita. Menurut saya seperti itu ya Bu Yeni. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Kira-kira ya, Riki ya, silakan Pak Riki. Ya Prof, terima kasih. Al-Balkhi ini kan pendahulunya Al-Ghazali gitu Prof ya. Bahkan Al-Balkhi ini
10 abad sebelum DSM dibuat, Al-Balkhi sudah membuat terlebih dahulu. Bahkan dia sudah sangat terperinci tentang indikator dari kecemasan, dari kemarahan, dan was-was ya, dan OCD ya. Nah, terkait kenapa kok orang tua masih bisa depresi juga, kalau saya mohon izin Mbak Rizky, kalau dari sudut pandang Ghazali ya, dari sudut pandang Ghazali, semua perilaku baik adalah hasil dari latihan, adalah hasil dari berlatih gitu. Begitu juga dengan perilaku buruk. Jadi semua perilaku buruk tidak serta-merta hadir pada diri manusia, tetapi itu lewat proses pelatihan yang sangat panjang. Nah, terkait tadi dengan depresi di masa tua, kalau menurut teori bisa jadi, kalau menurut teori Ghazali bisa jadi coping terhadap stresnya di masa muda itu tidak dilatih, Prof. Gitu. Ya, sehingga di masa tua, ya karena coping terhadap stres itu tidak dilatih, otomatis di masa tua ya malah semakin kuat gitu, semakin kuat perilaku buruk dalam menghadapi strategi stresnya gitu. Kalau dalam pandangan Ghazali itu memang ini kan sebagian besar penyakit yang diutarakan oleh Al-Balkhi ini adalah gangguan godop ya. Gangguan godop itu gangguan dorongan untuk melindungi diri terhadap serangan ya, yang menyebabkan diri ini terluka, atau yang disebut juga mekanisme pertahanan diri. Kecuali satu, pada was-wasa atau OCD itu adalah gangguan kepada akal. Nah, dalam pandangan Ghazali, kenapa itu Prof, amarah itu tidak boleh dilepaskan dengan mudah? Karena tadi apabila kita melepaskan amarah itu dengan mudah, sama saja kita melatih godop kita gitu. Jadi kita terbiasa untuk marah gitu. Lama-lama akan menjadi akhlak, akan menjadi perilaku yang otomatis gitu. Nah, ini Ghazali menarik ya, menarik karena disebut latihan. Idealnya sejak kapan tuh dilatih itu ya, supaya tidak muncul itu numpuk akhirnya pada usia lanjut terjadi masih depresi. Dari 0 tahun, Prof. Kalau Ghazali, jadi tahap perkembangannya kan 0 sampai 7 tahun itu perkembangan syahwatnya, belajar mengelola keinginan, Prof. Syahwat itu dorongan untuk menarik manfaat, yang untuk merasakan kenikmatan. Ini dari 0 sampai 7 tahun sudah dilatih untuk mengelola keinginannya tuh. Karena fase berkembangnya 0 sampai 7 tahun. Gitu. Sedangkan amarah ya atau godop berkembangnya tuh 7 sampai 8 tahun. Nah, ini fase-fase di mana seorang anak mulai melindungi dirinya, melindungi apa yang dia milikinya dari kehilangan. Ini fase godopnya amarah berkembang di usia tersebut. Jadi kalau ditanya kapan baiknya, ya dari 0-7 tahun itu sudah mulai sedikit-sedikit dilatih. Kalau Ghazali diawali dari table manner, Prof. Table manner itu aturan makan, gitu. Aturan makan, gitu. Jadi Al-Ghazali udah bicara table manner ya saat itu ya? Yes, malah adab pertama adalah table manner, Prof. Gitu. Bagaimana dia, jadi kan kalau makan itu, kalau Ghazali itu nggak boleh langsung ke tengah, Prof. Gitu. Misalnya lauknya ada di tengah, kita nggak boleh ngambil dari tengah. Jadi nyendoknya itu disisir dari pinggir, baru ke tengah. Jangan-jangan table manner dari barat itu ngambil dari Al-Ghazali ya, karena kan memang kita menuangkan sup juga dari pinggir gitu ya. Iya. Gitu, dan ke depan begitu. Dan betul. Ini juga apa namanya, jadi ngomong table manner, ingat kecerdasan emosional nggak? Siapa ingat tokohnya nggak? Siapa ingat nggak, Far? Yang Howard Gardner, Bu. Bukan kecerdasan emosional. Goleman. Iya, Goleman, tapi ini yang dikasih apa namanya, ditinggalin anak-anak itu ya. Jadi dia mau dilihat bisa nggak dia mengendalikan dirinya. Dikasih apa namanya itu, bukan main sih nama kok jadi tiba-tiba hang. Nah, lanjutkan deh dari Al-Ghazali ya.
Ya, jadi dari makan itu anak sudah dilatih kesabaran gitu, Prof. Belajar untuk menahan diri dari makan itu saja gitu. Belum dari yang lainnya gitu. Belum dari yang lainnya. Nah, Kalau kemudian dipikir-pikir kalau kan orang Indonesia anak-anaknya itu masih kecil, masih disuap-suapin ya, Rik, ya. Tapi kalau kita di film kan orang Barat dari umur 12 bulan mereka sudah duduk di kursi ya. Nah, karena sering disuapin itulah, Prof, kalau tahap perkembangannya nanti, kalau Ghazali kan nanti masalah itu akan tumbuh ketika 15 sampai 40 tahun ketika akalnya berkembang. Gitu. Dia mulai bisa flashback gitu. Nah, di situ mulai terjadi masalah di mana ya karena anak udah dilatih semuanya dilayani gitu loh, Prof. Jadi ya semuanya harus serba dilayani. Nanti ketika dia tidak terpenuhi keinginannya, tentu si anak ini akan marah gitu. Atau di kemudian hari anak ini bisa menjadi pribadi yang malas gitu, Prof. Gitu. Kan ada ini, Rik, bahwa pada usia masih kecil itu dia sebagai raja, semua dilayani. Tapi pada usia tertentu dia memang harus bisa sendiri gitu. Emang ada umur 7 tahun masih dilayani kan? Iya, betul. Gitu. Iya. Kalau menurut Saidina Ali kan begitu, Prof. Memang usia anak-anak itu kan adalah anak diperlakukan raja gitu. Kalau mulai remaja itu seperti tawanan dan mulai dewasa itu diperlakukan seperti teman gitu. Nah, raja di sini yang dipahami bukan kita melayani anak terus-menerus gitu, Prof. Tapi selain melayani anak, raja itu juga perlu dibekali atau diajarkan aturan, Prof, adab gitu. Jadi menjadi raja itu ada aturannya gitu. Iya, ini sebenarnya kita sudah banyak bisa belajar ya dari yang pola asuh orang tua yang diberikan oleh Saidina Ali. Di sini ada Ibu Femi yang Bu Femi PR terbesar dari anak-anak kita, kebetulan sekarang Hari Anak Nasional, itu adalah kan masalah gimana, masalah apa sih namanya, masalah kebiasaan-kebiasaan baik ya, yang masalah revolusi mental ini yang belum berjalan. Kalau misalnya sudah bisa baik tadi, nah itu luar biasa, dan itu dimulai daripada pendidikan anak usia dini. Baik, Rik, terima kasih banyak masukannya. Terima kasih, Prof. Nah, ini kira-kira kalau mengatasi depresi nih, masih Bu Yeni dulu ya, Bu Farida. Salah satu anggota keluarga saya menyarankan metode ruqyah untuk atasi depresi. Gimana nih Mbak Rizky, kira-kira bisa jawab nggak ruqyah atau Pak Rizky lagi, Pak Riki lagi? Pak Riki mungkin tahu ya. Terus setahu saya Prof, ruqyah itu kan sebenarnya ruqyah itu kan tidak sesempit yang mungkin selama ini difahami masyarakat. Itu kan image-nya ruqyah itu hanya untuk mengusir gangguan gitu kan. Tapi ruqyah itu setahu saya sebenarnya untuk penyakit secara umum gitu. Jadi kalau misalnya apakah bisa ya walau alam ya, mungkin ini belum ada penelitian ilmiahnya gitu kan. Cuma kalau saya sih berpikir kalau ada yang lebih spesifik, misalnya seperti terapinya Al-Balkhi atau mungkin terapinya Al-Ghazali, mungkin itu lebih diutamakan menurut saya dibandingkan ruqyah. Jadi nggak setuju dengan metode ruqyah ya? Ya bukan tidak setuju sih, istilahnya prioritas lebih mana yang lebih diutamakan gitu. Kalau misalnya ada metode lain yang sudah itu, tapi bukan berarti, tapi bisa aja kan sebenarnya ruqyah itu kan intinya membacakan doa, membacakan ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Mungkin ini Pak Riki mungkin. Silakan, Erik, mau nambahin nggak? Ya, kembali ke Al-Balkhi tadi, itu kaitannya kan dengan kognitif, Prof, ya. Depresi itu kaitannya dengan kognitif kalau dikaitkan dengan Al-Balkhi. Jadi nggak terkait dengan gangguan gaib nih. Kalau ngomongin ruqyah itu kan gangguan gaib ya, gitu. Malah kalau di Ghazali disebut itu tawakal yang salah, gitu. Tawakal yang salah. Ibarat ruqyah ini? Iya. Bukan, artinya kalau orang depresi di ruqyah itu tawakalnya salah namanya, gitu. Ibarat orang yang sakit perut, mules-mules,
datang ke dukun minta dijampi gitu. Itu tawakal yang salah. Yang tepat kata Ghazali, kalau dia sakit perut datang ke ahlinya yaitu dokter gitu. Itu. Jadi kan orang sekarang Islam itu kan lagi euforia tuh Prof, dikit-dikit yang sebut Islami itu ruqyah, sebut Islami itu bekam, padahal nggak semua permasalahan psikologis diselesaikan dengan cara itu. Kata Ghazali itu tawakal yang salah. Karena obatnya bukan di situ gitu. Ya, terima kasih Pak Diki. Mudah-mudahan nih saya bisa jawab ya. Jadi harusnya ya kalau depresi tadi ke psikiater aja, dan kemudian juga kalau nggak mempan ke psikolog ya ke psikiater. Baik, ini dari Mbak Farida ini dari tanya apa yang menjadi keunggulan pendekatan terapi kognitif Al-Baqi ini? Bagaimana kira-kira bentuk penerapannya? Iya, kalau dari yang saya pahami ya, setelah saya baca, setelah sebelumnya juga pernah beberapa sedikit membaca tentang terapi kognitif yang modern gitu ya, seperti CBT gitu, rep terapi. Keunggulannya adalah jelas kalau misalnya di Al-Baqi itu pemikirannya, terapinya itu dipengaruhi oleh pandangan Islam. Jadi maksudnya ada unsur itu, keyakinan Islamnya itu yang kan ini kan seperti kita menanamkan belief dalam diri kita ya untuk mengurangi simptom psikologis itu, dan belief itu, pikiran-pikiran positif itu dipengaruhi oleh dari sumber ajaran Islam gitu. Salah satunya seperti tadi yang misalnya kita perlu meyakini kondisi dunia yang ini penuh dengan istilahnya situasi-situasi yang bisa bikin kita sedih, kita nggak bisa terus-menerus bahagia di sini karena ini bukan surga seperti itu. Nah itu kan pemikiran-pemikiran yang diwarnai oleh pandangan Islam. Mungkin kelebihannya di situ, tapi kita juga tidak bisa menarik bahwa mungkin terapi-terapi yang sekarang itu kan sudah lebih canggih gitu lah ya, lebih ini ya mungkin bisa sebenarnya kita integrasi gitu ya, misalnya integrasi dengan pendekatan yang sekarang modern, tapi tetap kita belajar dari metodenya Al-Baqi yang itu bagaimana itu tadi terapi kognitifnya itu diwarnai oleh pandangan Islam. Mungkin itu sebenarnya keunggulannya dibandingkan dengan yang sekarang terapi modern. Ya. Mudah-mudahan bisa kejawab ya Mbak Farida. Jadi kalau saya sih melihat ya, apapun kalau misalnya terapi apakah Al-Baqi atau siapa gitu ya, ini pada dasar pada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau misalnya kita mau mengkombinasikan pendekatan psikologi dengan Islam, kita harus memperkuat dulu juga pengertian pemahaman kita dari tafsir-tafsir ya yang di Al-Quran. Jadi terus dibaca gitu. Dan kalau di sini kan Al-Baqi memang sama sekali kayaknya dia nggak nyebut dalam bahasa Islam atau Arab ya. Misalnya caranya adalah antara lain memikirkan bahwa kita diselamatkan dari kemalangan. Mungkin itu yang selalu kita baca adalah hikmah. Kita ngambil hikmah dari kemalangan ya. Jadi bahwa kesedihan yang berlebihan itu adalah kelemahan itu sendiri. Itu adalah musibah itu sendiri. Gitu. Jadi itu dalam sekali apa yang disampaikan Al-Baqi. Tapi sekali lagi kalau kita tidak menggandengkannya dengan Al-Quran hadis itu ruh itu nggak ada. Saya kira itu kali ya. Kita bisa mengkombinasikan, kita bersyukur, kita belajar psikologi, tapi sekaligus juga kita belajar tentang Islam. Baik, terima kasih teman-teman. Ini waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan sharing sore hari ini dari Rizky Susanti dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk lebih mencintai tokoh-tokoh Muslim ya, lebih dahulu menemukan praktek-praktek tentang kejiwaan ya, bagaimana hubungan antara tubuh dan jiwa. Baiklah, sebelum bubar ini tolong dibuka ya kameranya untuk kita foto bersama dulu yang bersedia untuk membuka. Ya. Yang lainnya nggak buka ya. Baik, Mail. Lagi. Ya. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky, teman-teman semuanya untuk sore hari ini.